Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau modif mic wireless yang tidak terpakai ya. Kita ganti spool kepala micnya pakai yang bagusan lah katanya. Ini di toko saya beli paling mahal lah di toko ini harganya spool micnya ya. Jadi ini ada wireless yang tidak terpakai, kita ambil batangannya aja, mau kita isi lah pakai sepulan yang lumayan mahal harganya. Ini kalau nggak salah tipe SR702 BMA ya. Nah itu saya baru belanja sama jack kan XLR nya. Ini tipenya itu SR702 BMA. Seperti apa ya nanti hasilnya, mudah-mudahan bisa memuaskan. Untuk modif kepala mic sepulan BMA 702 SR mau saya pasangkan, itu bentukannya ya teman-teman seperti itu. Jadi nanti mau kita pasangkan di mic wireless yang sudah tidak terpakai, yang sudah rusak. Dalamannya mau saya angkat, saya perlu cuman batangannya aja teman-teman. Ini mudah-mudahan dengan ini Loda ya, Loda M2000 nih. Saya mau pakai juga nanti, mau saya pasangkan ke mic. Ada mic bawaan satu lagi mau saya jumper pakai kapasitor 104 lah nanti sebelum masuk ke sepulan micnya. Jadi itu nanti mau ada kerjaan yang berlanjut setelah ngerjakan spool mic ini ya teman-teman. Jadi nanti sepulan mic Loda M2000 itu mau saya pakai juga ke Roland ya kalau nggak salah. Mic Roland mau saya tukar juga kepalanya pakai Loda M2000, tapi mau saya jumper pakai kapasitor 104 sebelum masuk ke plusan spool micnya. Saya arahkan ke kapasitor dulu dari input masuk, terus kaki yang satu baru saya langsung ke sepulan mic bagian positifnya ya. Jadi ini mau saya kerjakan yang bagian kepala sepulan mic SR BMA 702. Masih saya rakit. Tadinya ini saklar on off nya juga mau saya gunakan lah, jadi bisa dihidup matikan ya pakai saklar on off nya. Saya putus saja bagian plusnya, jadi plusnya itu melalui saklar, terus bagian bawahnya untuk masuk ke input bagian mixer ya. Ini kabel ground, kabel negatif lah, plus minnya ya. Jadi saya keluarkan plus min aja, pakai plus min. Ini yang minnya, plusnya sudah saya solder, tinggal saya menyolder minnya di bagian sepulan merek BMA tadi. Jadi nanti sebelum masuk ke bagian sepulan mic saya putus di bagian saklar untuk mati hidup, biar berfungsi lah saklar on off nya. Lumayan mahal ya sepulan mic ini, jadi ini yang paling mahal. Mungkin di setiap daerah berbeda-beda teman-teman. Mudah-mudahan juga ini suaranya lebih ke mid ya, mid high lah. Kalau bassnya mungkin agak rendah ini modelan ini ya. Jadi biar supaya lantang aja suaranya ini, saya minta kira-kira seperti itulah ini modelan seperti ini, lebih ke mid high lah dia kalau nggak salah ya suaranya. Nanti kita tes saja suaranya seperti apa, mudah-mudahan bisa lebih keluar lah. Jadi ini modif mic wireless yang tidak terpakai, cuman hanya diambil batangan micnya aja, cuman sih memang plastik ya, enteng. Jadi tuh celahnya kan ada ya teman-teman, goyang dia. Jadi kita kali gimana caranya biar duduknya permanen, tidak koplak. Jadi saya potongkan
kabel ya. Maaf ya, lagi batuk teman, lagi musim hujan di tempat saya ya. Jadi ini nanti mau saya ganjel pakai kabel lah sekelilingnya biar supaya enggak oplak. Jadi saya lem Alteco atau lem G nanti, biar nanti kita posisikan tengah lah sepulan micnya. Mudah-mudahan nanti setelah terpasang kita cari tengahnya, lalu kita matikan dengan lem G dengan bagian kabel lah untuk mengganjal pinggiran batangan mic yang ada rongga celah ya, biar supaya tidak goyang. Ini kita ukur dulu, kira-kira udah bisa lah ya, ukurannya udah pas, tidak menabrak bagian atas grill kawatnya. Ini kalau saya rasa sudah pas, tinggal saya permaneni aja lah, sudah tidak menyandung lah. Tadinya ini kepala mic wireless yang murah-murahan itu ya, yang bawaan dari loudspeaker aktif ini kalau nggak salah nih. Karena tidak terpakai, kita ambil aja batangannya. Kalau ada sih yang model batangannya yang besi ya, yang agak berat biar lebih kokoh. Tapi karena nggak ada ya ini aja lah. Dan bagian bawah nanti jackan bawah mic kita nggak pakai nih, langsung aja kabelnya naik ke atas. Jadi dari input mixer itu kabelannya paling jackan yang arah ke mixer aja lah yang nanti kita kasih jack XLR. Kalau yang arah ke mic kita nggak pakai jack ya, langsung aja kita matikan ke bagian saklar atau langsung ke kepala spool. Tapi diusahakan ya kabelnya jangan, gimana caranya jangan sampai ketarik ya, ada harus pembatas kabelnya. Jadi kalau tertarik yang bagian atas kabel tidak tertarik karena kita kunci dengan kabel tis lah. Nah, di ujung bagian bawah mic ya, jadi ada jarak untuk biar supaya tidak langsung ketarik bagian kabel halus yang naik ke atas sepulan mic. Jadi kita ikat pakai kabel tis lah biar supaya ada pembatas kabel, biar supaya tidak tertarik. Ini mau saya bikin ganjelannya dengan potongan kabel listrik AC yang tidak terpakai ya. Saya ambil dalemannya, saya cabut kulit luarnya, saya ambil aja bagian dalamnya untuk mengganjel sekeliling sepulan mic agar tidak oblak atau goyang dengan cara saya ganjel seperti itu teman-teman. Nah di sekelilingnya, tapi sebelum kita lem kita ukur dulu posisi tengah sepulan mic biar supaya tidak mengenai gear kawatan mic lah. Jadi kita setel ya teman-teman, dimana posisi tengah bagian sepulan mic. Kalau sudah memang posisi tengah barulah kita lem permanen mati ya. Ini kita cari posisi tengahnya dulu, kita paskan lah benar-benar sepulan micnya itu berada di posisi tengah batangan mic yang bakalan kita pasang. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya dengan yang saya bilang atau yang saya video ini video merubah mic yang tidak terpakai menjadi mic yang lumayan bagus lah. Jadi kualitas mic bagus enggaknya itu tergantung di sepulan mic ya teman-teman. Kalau sepulan mic kepala micnya itu isiannya bagus, yang harganya juga lumayan mahal, ya mudah-mudahan kualitasnya bisa dibilang kualitasnya bagus lah hasilnya nanti. Apalagi didukung dengan mixer audio yang mempunyai efek vokal yang sudah benar-benar bisa diandalkan lah. Tanpa pakai efek vokal eksternal, mixer sudah mempunyai efek vokal bawaan dari
audio mixer tersebut sudah mempunyai efek vokal yang lumayan bagus ya, mendukung lah kalau sudah kepala micnya bagus, audio mixernya bagus, punya kompresor lagi di bagian audio mixer. Mudah-mudahan kualitas suara yang kita inginkan bisa terlaksana ya teman-teman. Ini saya mau ngambil bagian plusnya sama bagian minnya pakai yang warna putih, plusnya saya taruh ke warna merah ya, seperti biasalah. Warna yang terang kita buat ke plus dan warna putih kita buat ke min. Jadi sini udah saya solder bagian bawah. Jangan lupa nanti kita isolasi ya teman-teman. Nah itu kita tidak pakai jack bagian bawahnya, jadi kita sambung langsung aja ke bagian atas dengan memutusnya pakai saklar on off, pakai saklar bawaan mic ya. Jadi karena pakai saklar on off nya juga bisa berfungsi, saya fungsikanlah ini bagian ke arah mixer ya. Nah itu pin nomor 2 yang warna merah, terus yang itu warna putih ya, pin 3 atau pin 1 itu saya. Baru yang sebelahnya kita kasih badan lah, ground. Tapi yang bagian atas tidak menggunakan jack XLR atau bisa buka pasang, jadi langsung kita permaneni aja, nggak pakai jack-jackan ya, karena nggak ada dudukan jacknya juga. Tidak seperti mic-mic yang biasanya, karena ini kan mic batangan wireless ya, jadi tidak ada jack bisa bongkar pasang untuk jack batangan micnya ya kan. Beginilah modifan mic batangan wireless yang tidak terpakai bisa kita pakai. Mana tahu teman-teman yang pengen mempunyai mic yang kualitasnya bagus, dimanfaati aja mic-mic yang ada di rumah, bisa kita pakai untuk kebutuhan-kebutuhan kita ya. Mungkin kebutuhan-kebutuhan untuk mic untuk nyanyi di rumah, koro-koro, atau untuk apapun kita bisa pakailah dengan cara mengganti sepulan mic yang lumayan harganya ya. Mudah-mudahan kualitasnya juga bisa lebih baik ya. Kalau harganya juga sudah mahal ya, pastinya mungkin hasilnya lebih baik lah. Ini saya sudah memasang bagian jackan yang arah ke mixer ya pakai. Dan kalau bisa teman-teman, saya sarankan, rekomendasikan kalau mau pakai mixer dirubahlah jacknya pakai jack XLR ya, jack yang cabang jantan 3 itu ya. Jadi pakailah jack ini biar suara kualitas micnya juga bisa terbantu. Jangan pakai jack mic yang model lama itu ya, yang model jack mono itu ya, kualitasnya saya rasa kurang baik ya. Tapi kalau sudah masuk mixer, gunakan jack XLR ya, yang jantan ya, XLR ya namanya ya teman-teman. Kalau yang jack besar gini ya, yang cabang 3 jantan. Ini nanti saya buru sore ini siap. Saya juga mau tes hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan, saya belum pernah sih pakai kepala sepolan mic ini. Yang saya sering pakai Loda M2000 itu ya teman-teman, pakai Loda M2000 tanpa ada hambatan. Tapi nanti saya mau eksperimen lah, Loda M2000 nya mau saya ganjel kapasitor 104. Mudah-mudahan suaranya lebih apa ya lebih keluar lagi lah. Karena saya ngetes kalau mic yang kurang bagus, suara saya juga rendah ya, vokal saya juga kurang tinggi. Jadi kalau kepala micnya yang kurang bagus, suara saya mendem ya teman-teman. Ini sudah saya atur, sudah saya lem bagian kelilingan sepulan mic, sudah posisi tengah, sudah saya paskan lah posisi kepala sepulan micnya. Lalu kita pasang lah ini di bagian
atas sepulan kepala mic ya. Jadi sudah bisa dibilang ini siap. Jack bawah juga sudah siap. Nah, itu bagian bawah kita nggak pakai jack. Jadi saklarnya juga sudah berfungsi dengan baik. Mudah-mudahan nanti pengetesan dalam keadaan baik dan lebih baik lagi suaranya teman-teman. Nanti sampai rumah ini saya di bengkel ya. Nanti mau saya bawa di rumah ini. Saya tes pakai alat yang ada di rumah biar untuk menentukan hasil suaranya seperti apa teman-teman. Cek 1 1 cek 1 cek 1 cek 1 1 cek 1. Kalau yang ini mic Loda yang saya jumper pakai kapasitor 104 ya. Suaranya juga lumayan bagus. Jadi saya rekomendasikan juga lah mic Lodanya ini, tapi di jumper pakai kapasitor 104. Sudah saya tes pakai yang, bandingkan pakai yang BMA tadi, bedanya dikit aja sih. Sama lebih keras yang BMA sih, yang harga lumayan bagus itu. Dengan posisi setelan yang sama ya teman-teman mixernya. Kalau kita pakai dengan suara yang hampir nadanya yang betul-betul sama, setelannya juga sama, bedanya cuma di 2 lampu aja naiknya klipnya. Kalau yang di sepulan bagusnya yang ini dia sampai mentok lampunya. Tapi kalau yang Loda M2000 yang saya jumper pakai 104, dia tersisa 2 lampu lah level indikator mixernya. Jadi bedanya cuma dikit lah teman-teman kalau saya banding-bandingkan ya. Tapi memang suara mic itu yang sepulan dari BMA itu lumayan bagus suaranya. Tadi kita sudah saksikan ya hasil mic, suara micnya seperti apa. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa mencontoh lah. Kalau mau modif mic-an yang tidak terpakai atau kurang bagus, pakai aja, coba pakai sepulan mic yang saya maksud ya. Mudah-mudahan bisa menghasilkan suara yang lumayan kuat atau lumayan lantang ya. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya Kang Kobel, salam ilmu berkelanjutan. Jadi cukup sekian video dari saya ini udah akhir sore mau maghrib, jadi saya padakan dulu lah videonya. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur lah bagi teman-teman yang meluangkan waktunya melihat saya. Itulah indikator yang saya maksud ya teman-teman. Kalau pakai yang lama yang seperti ini cuman beda 2 lampu aja sama yang Loda M2000 seperti ini yang saya ganjel. Jadi bedanya di situ indikatornya. Lebih kuat sih sama yang modifan ya, yang merek BMA, tapi nggak begitu jauh lah. Terima kasih.